Amin. Halo, Dek. Pagi Kak. Ini kamera buaya nggak ada. Ya, abunannya nggak ada gitu. Iya. Shalom Bapak Ibu, Iya. terima kasih. Ya Buna. Satu lagu ini Shalom, ya Abuna. sebentar ya. Iya shalom. Salam, Kita Abuna. lagi usahakan Halo, Abuna Abuna. keluar sebentar ya. Kalau Abuna, Abuni. Oma Leli. Ibu Halo Leli, Bunda, apa pagi. kabar? Salam. Oma Leli, salam. Sehat ya, Oma. Strong. Shalom Bapak Ibu semua, Abuna, Abuni, Iya, Oma semuanya. Leli. Salam sehat selalu Oma. Shalom, Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Shalom, Abuni. Salam Abuni, Shalom, selamat selamat pagi. Bulani. Mohon izin ya, Abuni sama Selamat Abuna pagi, Bu siap-siap. Tensi. Salam, Oke. Abuni, Abuna. Si Abuna ya, si Abuna nggak kelihatan. nggak aja nah. Nih, bilang Abuna, nggak kelihatan kameranya. Gitu. Kedengeran kali. Iya, iya, kan Iya. selalu kelihatan. Dengar dia. Suara doang. Iya, shalom Bapak Ibu dan semua yang terkasih, saudara-saudari. Shalom, Abuna. Shalom, Abuna. Halo. Shalom, Eda. Shalom Eda. Salam, Abuna. Salam, Abuni. Selamat Aman. pagi. Salam Abuna. Halo Abuna. Buko. Halo. Leli, shalom. Iya, iya. Bu Ayan, Pagi. katanya Bu Ayan nggak ada Tuhan wajah. Yesus berkati. Oh, Amin. kayaknya nggak ada. Ya, itu Bu Ayan ada menu kameranya di. Nggak ada, nggak bisa. Ya, ini Abuna coba dari sini, tapi Bu Ayan harus klik di bagian bawah. Ini klik ya bagian bawah. Supaya wajahnya Bu Ayan keluar ya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, soalnya di sini tulisannya kamera Bu Ayan itu ketutup. Apa maksudnya silang gitu menunya. Menunya silang. Jadi kalau nggak Bawah. Bu Ayan bisa masuk lagi keluar dulu dari Zoom, masuk lagi nanti di awal Bu Ayan ambil menu buka kamera kayak gitu. Oke. Kita ini nanti keluar dulu. Matiin dulu Pan. Oke, ya. Tenang aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih semangat yuk buat Bu Ayan ya, luar biasa ya. Oke, dan juga Bapak Ibu semua. Saya dan Abuni tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Untuk semua anak-anak juga yang hari ini sudah mau tetap mengikuti arahan nasihat orang tua. Oke. Bapak Ibu sekalian terkasih dan juga anak-anak mengasihi Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Mana lambaian tangannya, sukacita di dalam Kristus harus tetap terjaga. Puji Tuhan ya. Kita satu di dalam doa. Oke. Kita satu di dalam doa ya. Baik. Segala puji syukur hormat kami naikkan hanya bagi-Mu ya Raja kami, Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengizinkan kami hadir pada hari ini dengan nafas kehidupan dan juga kekuatan yang Tuhan berikan. Sungguh ini adalah anugerah yang luar biasa.
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami sengaja ataupun tidak. Dan kami berdoa untuk saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Kalau mereka sakit, Tuhan boleh jamah untuk mereka alami kekuatan dan pemulihan. Dan kalau mereka ada masalah, Tuhan berikan dan ingatkan bagaimana Engkau Allah yang setia, sehingga mereka boleh datang kembali untuk mencari wajah-Mu di pagi hari. Dan urapi setiap kami, terutama hamba-Mu yang menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan sebagai panduan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi bagian dari orang yang akan dibinasakan. Sebab tanda-tanda kedatangan Tuhan akan ada orang-orang yang memang akan Engkau biarkan untuk disesatkan dan mengalami kesesatan. Tetapi ada juga orang-orang yang akan Engkau jaga dan pelihara. Kami rindu kami termasuk bagian orang-orang itu ya Bapa. Untuk itu kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, seperti biasa Abuna akan kirimkan, akan share, akan mulai share ya maksudnya. Akan mulai share pujian yang akan kita naikkan, menyatakan betapa besar dan heran kuasa Tuhan dan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. You are the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. And sing with me, how great is our God. And always see how great
great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great is our God. And all we sing, how great. We see how great, always see how great is our God. Tidak ada Allah yang terbesar selain Engkau ya Yesus Kristus Tuhan. How great is our God, how great is our Jesus Christ. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Haleluya. Oke. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak terkasih, sebelum kita baca 2 Tawarikh pasal 10, ya, sebelum kita baca 2 Tawarikh pasal 10, Abuna akan mengajak Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian untuk buka dulu di 2 Tesalonika pasal yang kedua, supaya semuanya bisa mengerti, bisa memahami, agar kita hidup itu semakin menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar mengikut, tetapi benar-benar kita tahu kita akan berdiri di posisi mana dan bagaimana, ya. Menarik yang akan kita bahas kali ini, karena sekalipun kita mengacu kepada sedang mempelajari perjanjian lama, tetapi apa yang disampaikan di kota Tesalonika ini oleh Rasul Paulus ini memberikan sebuah bukti bahwa firman Tuhan itu bekerja secara dahsyat dan luar biasa. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Ya, di situ judulnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh
maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya, tolong catat baik-baik. Yang pertama murtad, dan harusnya dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, ini tolong digaris bawah ini. Ini perikop yang penting sekali buat saudara dan saya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya, pekerjaan iblis. Apa itu? Tanda-tanda yang akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Ini juga di garis bawah ini. Terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, ini kalau menurut Abuna ini penting sekali ya buat Bapak Ibu pegang, anak-anak pegang supaya bisa mengerti. Ya, mengerti apa Abuna? Mengerti yang akan kita bahas di 2 Tawarikh pasal 10. Ya. Abuna, itu yang 2 Tawarikh pasal 9-nya belum, ayat 13 sampai 30. Ya. Itu untuk kali ini 2 Tawarikh pasal 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-31 ya. Abuna minta Bapak Ibu dan anak-anak malam ini baca. Malam ini baca karena pagi ini kita harus bahas ini. Oke. 2 Tawarikh pasal 10. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang akan dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia berkata, beginilah yang harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kamu kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku lusa.
Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkannya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Rehabeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke rumah kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang Israel melawan dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak terkasih, yang ayat ke-19 jangan lupa dikasih lingkar atau dikasih garis atau di stabilo juga boleh. Lalu kemudian yang ayat 15 ya. Bisa digarisbawahi. Yang disebabkan Allah supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya. Ya, jadi zaman dulu memang ada perkataan dan pernyataan Allah melalui abdi-abdinya dan juga melalui nabi-nabinya. Artinya melalui orang-orang yang dituakannya. Dituakan ini bukan berarti lama sudah menjadi tua, tetapi orang-orang bijaksana. Ya. Yang menjadi catatan penting kita adalah begini. Apa kesamaannya dari dulu sama sekarang, Abuna? Kesamaannya adalah kedaulatan Tuhan, itu yang pertama. Katakan kedaulatan Tuhan. Ya, kedaulatan Tuhan itu apa? Seperti yang kita baca di 2 Tesalonika pasal 2 tadi. Bahwa Allah berdaulat untuk menentukan mana orang-orang yang pada akhirnya memang harus binasa. Allah berdaulat untuk membiarkan orang-orang hidup dalam kesesatan. Kok Allah begitu? Loh, sekarang kurang baik apa sih Tuhan itu? Dari zaman Adam dan Hawa Allah sudah mengampuni. Air bah Tuhan sudah mengampuni. Apalagi Sodom Gomora Tuhan sudah mengampuni. Pembuangan di Babel juga sudah mengampuni. Ya, sampai Allah inkarnasi jadi daging, jadi manusia pun disalib. Dihancurkan tubuhnya. Udah gitu dibuat dusta lagi kabarnya. Dibilang gak bangkit, dibilang mayatnya dicuri. Jadi kita gak bisa mengatakan Allah kok begini, gak bisa dong. Justru yang dipertanyakan adalah kita kok begini ya. Jadi gak tahu diri, gak tahu diuntung, lalu kemudian kita hidup dalam kedurhakaan kita sendiri gitu loh. Nah, apa yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dan diproyeksikan dalam kehidupan kita dan juga anak-anak bagi yang bekerja. Dalam kehidupan ini, kalau memang ada kesempatan untuk mendapatkan pendapat dan juga pertimbangan atau saran dari seseorang, lihat dulu rekam jejak orang itu seperti apa. Jangan kita menjadi seperti Rehabeam hari-hari ini. Kita hanya mencari mana yang paling banyak. Makanya anak-anak muda tuh kalau ke gereja, begitu gerejanya sedikit, kecil, sepi, gak mau dia. Dia mau carinya apa? Banyak. Banyak gak anak mudanya? Tapi lihat bagaimana, apakah mereka benar-benar terbentuk gak menjadi anak muda ketika pulang ke rumah, terbentuk gak menjadi anak muda yang mengenal kebenaran dan mengasihi kebenaran. Karena apa saudara? Kita gak boleh sembarangan mengatakan, oh terbentuk kok Abuna. Membentuk seorang anak aja untuk tahu betul dan mengasihi kebenaran itu sulit Bapak Ibu. Jujur saja. Mendoakan satu anak nih yang sudah mulai tersesat untuk kembali lagi kepada Tuhan itu gak gampang. Anak kita sendiri loh.
Apalagi kalau kita bicara mengenai jumlah yang begitu banyak. Kenapa? Karena mereka sudah dimanjakan dengan atraksi-atraksi panggung rohani, saudara. Sama dengan Rehabeam hari-hari ini. Banyak orang-orang Kristen seperti itu. Berapa jemaatnya? Sedikit jemaatnya. Loh, kita ini kalau mau rame, jangan ke gereja dong. Kalau mau ke rame ya ke mall. Kalau mau rame apa? Konser dong. Sekalian, gak usah pakai nama Tuhan. Jangan setengah-setengah. Toh pada akhirnya Tuhan sudah melihat memang orang ini tidak bisa dibenarkan. Seperti Rehabeam, apakah Tuhan tidak bergerak, tidak bekerja? Bekerja melalui apa? Para tua-tua kurang apa lagi? Dikasih ramahlah sama orang. Tapi yang namanya anak muda lebih suka dengar anak muda. Makanya begini. Orang-orang muda belum pernah jadi tua, jadi jangan salah kaprah. Ya, sekali lagi, orang-orang muda itu belum pernah jadi tua, tapi orang tua udah pernah muda loh. Sama, manusia itu belum pernah ke surga, tetapi Allah yang inkarnasi jadi manusia pernah ke dunia, pernah jadi manusia. Tapi sayang, setiap orang diberikan memang, yaitu tanda kebesaran kasih Tuhan, diberikan free will. Gak usah pakai ancaman pedang, gak usah pakai ancaman pembunuhan, pemacungan, pemenggalan kepala untuk ikut. Cuma Kristus yang mengajarkan, ikutlah aku, mari ikutlah aku. Di tanganku ada jalan kebenaran yang menuju keselamatan, ada anugerah keselamatan dan juga ada kebinasaan. Mana yang kamu pilih? Beda dengan yang lain. Kalau nggak ikut awas ya. Saudara, dari sini aja udah kejelas terlihat gitu loh. Tetapi kenapa ya kok ada yang murtad? Kenapa ya kok ada yang durhaka? Jadi kalau Bapak Ibu seorang pemimpin perusahaan misalnya. Lalu Anda merasa begini. Saya sudah memberikan fasilitas loh untuk orang ini pekerjaannya. Tapi kok bisa-bisanya mengkhianati saya? Tidak usah kita tenggelam dalam pemikiran itu terus. Kita menjadi orang yang tidak efektif dalam waktu dan tenaga. Sayang. Apa yang sudah kita keluarkan ya sudah. Berarti memang orangnya terbentuk seperti itu. Gak bisa diapa-apain lagi. Sama jikalau ada Bapak Ibu mohon izin. Rindu anak saya itu kembali lagi kepada Tuhan. Siapa sih yang gak rindu? Jangankan Bapak Ibu sebagai orang tua kandungnya. Saya aja sebagai orang luar, Abuni sebagai orang luar. Kami aja bisa merasakan kerinduan yang begitu besar. Apalagi Anda sebagai Bapak Ibu kandungnya. Tetapi apa mau dikata jikalau kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa apa? Ada orang-orang yang dibiarkan Tuhan. Oh, berarti orang itu gak punya harapan. Bukan gak punya harapan. Sekarang tergantung orang itu dan juga proaktifnya kita. Makanya gereja, komunitas Kristen, orang tua yang takut akan Tuhan berdirinya apa? Di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengingatkan mereka. Mengingatkan anaknya. Kalau kita sudah tahu anaknya durhaka, cari tahu, cari untung terus. Maunya carinya enaknya aja. Melawan orang tua, dari dulu nyusahin orang tua. Lalu sekarang sudah mau mati misalnya, sudah mau bangkrut misalnya. Apa yang harus dilakukan Abuna? Kalau Anda tanya dengan saya, yang harus dilakukan adalah bukan dikasih terus permennya. Engkau sedang menghancurkan kehidupannya dan engkau sedang membuka jalan terbuka. Dia masuk sebagai orang-orang yang akan disesatkan. Masuk dalam kesesatan yang akan dibinasakan. Kita sebagai orang tua harus tega. Teganya apa? Selama ini saya selalu kasih kamu uang. Selama ini saya selalu kasih apa yang kamu mau. Dan lihat apa yang terjadi. Kamu menjadi orang yang hanya dekat dengan saya ketika kamu membutuhkan sesuatu. Begitu apa yang kamu inginkan tidak ada. Tidak ada niat kamu untuk bertobat. Sungguh-sungguh bertobat gak? Kita ajarkan kebenaran. Bahwa mengikut Tuhan adalah engkau rela untuk menjadi miskin. Dan engkau tidak akan mungkin kekurangan.
Tapi kan sekarang sudah mulai kebalik nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena gambaran gereja pun sudah mulai bias ya. Sekarang orang berpikir gereja tuh harus gede, megah. Ini kalau Abuna bicara dari sisi Abuna sebagai pendeta ya. Jemaat tuh harus berlimpah gitu. Orang nggak mikir itu jemaat, apakah jemaat yang dijangkau satu-satu, apakah dari yang nggak percaya Tuhan sampai percaya Tuhan, dari yang belum bertobat sampai bertobat, atau hanya memindahkan isi gereja lain ke dalam gerejanya dia. Orang nggak mikir ke sana lagi. Karena hari-hari ini banyak orang tidak mau mengenal dan mengasihi kebenaran. Rehabeam memutuskan untuk tidak mau mengenal dan mengasihi kebenaran. Yaitu apa? Dia memilih untuk apa yang menurut dia keren, yang menurut dia pas. Dia lupa bahwa orang-orang muda yang dianggap bijak ini belum pernah tua nih. Pengalamannya belum sepengalaman orang-orang tua di zamannya Daud, ayahnya, kakeknya, dan di zaman Salomo ayahnya. Kenapa saudara? Makanya Bapak Ibu dan anak-anak silakan baca nanti malam. Ya, malam ini sebelum tidur baca 2 Tawarikh pasal 9 ayat 12, ayat 13 sampai ayat 31 malam ini. Nah, jawabannya besok. Kenapa kok Rehabeam itu lebih memilih yang muda-muda? Lebih memilih yang seumuran, lebih memilih yang tidak berpengalaman. Nah, terakhir, ternyata Bapak Ibu dan juga anak-anakku terkasih, pilihan kita yang salah itu akan merusak masa depan kita. Jadi mari jangan sampai kita sendiri yang merusak rancangan Tuhan atas hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu, nasihat-Mu, dan tuntunan firman-Mu. Biarlah setiap kami hari ini mau belajar dari apa yang tertulis di kitab suci. Beri kami telinga yang mau dengar-dengaran untuk mendengar nasihat orang-orang yang sudah berpengalaman dengan rekam jejak yang benar. Rekam jejak hidupnya bersama dengan Tuhan yang benar. Supaya kami sebagai orang Kristen hari-hari ini pun juga tidak hanya melihat apa yang bagus dilihat di depan mata kami. Kami ikut arus yang seakan-akan hebat, tapi ternyata itu bukan dari kuasa Tuhan. Itu adalah pekerjaan si iblis. Sebab yang terlihat bukanlah Kristus Yesus. Kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang mengutamakan keselamatan adalah anugerah. Kami lebih mementingkan apa yang memotivasi hidup kami, apa yang menginspirasi hidup kami. Kami yang menilik dan menilai mana yang bagus untuk dikerjakan, mana yang bagus untuk didengar. Kami sudah mulai melupakan ajaran kerajaan Allah. Kami sudah mulai melupakan DNA kami sebagai warga kerajaan-Mu. Kami tidak mau anak-anak kami menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan yang akan dibinasakan. Begitu juga dengan kami. Apa yang ada pada kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, ini tidak sebanding dengan anugerah yang kami terima, yaitu keselamatan, karena kami masih beriman dan hidup percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami masih dan mau terus tetap menjaga kehidupan kami intim di dalam Engkau. Kami mau termasuk orang-orang yang mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan mengasihi kebenaran. Karena kami mengenal Engkau, Tuhan Allah pencipta langit bumi, sebagai nama di atas segala nama. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Kami hidup di dalam firman-Firman-Mu. Firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami mengasihi Engkau sebagai kebenaran satu-satunya dan satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan ini. Bahwa Engkau akan datang kembali menjemput orang-orang yang tetap setia di awan-awan yang permai dan mengenakan mahkota kemuliaan untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau di kerajaan sorga yang mulia. Kami sangat percaya
Tidak ada yang bisa menggantikan keselamatan sebagai anugerah. Sekalipun hari-hari ini kami mengalami kekecewaan, kami mengalami kesedihan, kami mengalami ketakutan dan kekalutan, tapi kami mau berdoa. Kami percaya Engkau memberi kami kekuatan untuk bisa mengajarkan orang-orang yang di mata kami sudah mulai tidak benar, sudah mulai tidak tulus mengikuti Tuhan. Baik itu anak-anak kandung kami, menantu kami, karyawan kami, rekan-rekan sepelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak, Ibu dan juga anak-anak terkasih, bukalah tanganmu. Diberkatilah engkau, diurapilah engkau, dan dijadikanlah engkau sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, karena engkau mengenal kebenaran dan mengasihi kebenaran. Maka lumbung-lumbungmu tidak akan Tuhan biarkan kosong. Sungai berkat surga akan mengalir menghiasi kehidupanmu. Engkau yang sakit disembuhkan, diberi kekuatan. Engkau yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Engkau akan dipulihkan, engkau akan semangat, tetap bersuka cita. Dan engkau akan selalu menemukan pengharapan, sebab engkau setia di dalam kebenaran yang menghadirkan pengharapan, yaitu salib Kristus di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk memberimu kepastian dan memberimu masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu dan juga anak-anak. Kalau ada nasihat, lihat orangnya seperti apa. Jangan ambil apa yang menurut kita baik, karena kita tidak boleh keluar dari kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuni, Bapak Ibu sekalian. Salam, selamat pagi. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita berpisah, kita percaya kita tidak berpisah dari kasih setia Tuhan. Mumpung masih berkumpul, masih ada waktu sebentar, boleh kita mendoakan Oma Dora, mamah atau ibunda dari Abuni Kartika. Ya, Oma Dora tadi malam kami doakan memang sedang sakit kepala ya, maksudnya karena ada sesuatu. Tetapi kita percaya kalau hari ini, pagi ini beliau bisa ikut BW, itu luar biasa. Itu semua karena kerinduan beliau untuk tetap hidup dalam pengenalan akan kebenaran. Kita beri tepuk tangan dulu yuk sama-sama Bapak Ibu. Kita arahkan tangan untuk Mama terkasih Oma Dora Gunawan di Sorong beserta Opa Henry. Kita satu di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan, kita berdoa. Ketika kami bersepakat mengangkat tangan kami yakin dan percaya Engkau turun tangan untuk setiap kami. Terutama kami doakan secara khusus untuk Oma Dora Gunawan yang saat ini sudah hadir di BW. Kami percaya Tuhan, tadi malam ketika hamba dan istri hamba berdoa, kuasa pemulihan-Mu mengalir dan bekerja. Dan sampai pagi ini kuasa pemulihan-Mu terus bekerja. Sampai kemudian nanti siang, nanti malam, dan sampai besok kembali. Oma Dora Gunawan sudah pulih seperti sedia kala. Kami berkatakan diluputkan dan dijauhkan dari segala incaran maut dan dijauhkan dari serangan-serangan si jahat. Kami tolak segala perkara-perkara yang adalah pekerjaan si jahat, itu iblis, dalam nama Tuhan Yesus. Diteguhkanlah imannya, dikuatkanlah tubuhnya, dipulihkanlah kesehatannya, dan dipulihkanlah kepalanya. Vertigo itu tidak akan mengganggu kehidupannya, dan diruntuhkanlah segala cara-cara sakit penyakit yang mencoba untuk melemahkan imannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Pak Henry Gunawan dan kami semua, kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Oma Dora sudah disembuhkan, pemulihan itu sudah dinyatakan. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah kekuatan, dan muliakanlah Tuhan Yesus atas apa yang sudah Engkau alami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Abuna.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, selamat berlibur, hati-hati di jalan. Oke, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Jangan lupa baca 2 Tawarikh pasal 9 ayat 13 sampai 31 ya malam ini, supaya besok kita mendapatkan penjabarannya, penjelasannya kenapa kok Rehabeam begitu. Tapi yang penting hari ini catatannya apa? Ingat, keputusan kita kalau benar itu akan membangun masa depan. Tapi kalau pilihan kita salah mendengar nasihat, itu akan menghancurkan masa depan. Jadi keputusan ada di tangan saudara, tapi kita percaya kita semua orang-orang punya pengharapan dan masa depan yang indah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tapi Amin.